Kok bisa kuasa hukum donatur dianggap kriminal? Cekidot. Tindakan kriminal seperti apa, Bang? Ya, gini ya. Kami juga sudah melihat itu di berbagai media, dipaparkan dalam keterangan bahwasannya yang dilaporkan itu bukan cuma donatur sepertinya ya. Ikut juga kalau nggak salah itu sama lawyernya. Dan adanya asumsi yang menyatakan kalau Volling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan. Ya, silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum melaporkan dan diduga cukup ya untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal. Tapi menurut saya ini sebenarnya terlalu prematur ya kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum ya langsung dengan satu kesimpulan mencoba membuatkan satu persepsi negatif, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif, apa yang dimaksudkan dengan polling ini harusnya kita harus dapat memahami. Kalau mampu ya, ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Nopi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik, merasa kecewa ya. Tapi kalau katanya ini kriminal, ya saya pikir silakan saja ya, kalau ini diduga kriminal silakan saja buktikan. Tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan sekarang butuh uangnya ya. Justru saya merasa lebih ibah melihat si Agus ini ya. Lebih ibah melihat si Agus. Harusnya Agus ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik ya? Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi katanya mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas. Udah nolong mau dilaporin, ya. Emang kalau misalnya kayak kemarin tuh, saya dengar pengacaranya bilang, tolonglah kalian jangan laporin si Agus nih, matanya kan dia bisa melihat segala macam. Lah kemarin dia kok dalam keadaan begitu bisa ke Polda mau ngelaporin juga si Nopi itu, gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelaporin donatur, ya sudah ya. Sekarang gini ya, yang paling penting sekarang bukan soal melapor ya. Saya soal melapor itu hak konstitusi, silakan saja. Tapi coba kita kedepankan kepentingan untuk membela bagaimana kondisi psikologis Agus ini sekarang, gitu. Sekarang gini, dilaporkan donatur, ya. Donatur ini ada di belakang Nopi, ya. Mereka menunjukkan empatinya karena Nopi diserang, gitu ya. Atau Nopi mau dilaporin juga, udah dilaporin Nopi. Sekarang Nopi mau dipenjarain tuh, ya. Coba kalau Nopi dipenjarain, mau tuh, siapa tuh pengacara yang belakang, mau gantiin Nopi untuk menggalang dana untuk menolong masyarakat sosial. Sadar aja ya, adanya Nopi ini justru membantu pemerintah ya untuk melakukan satu bukti bahwasannya Nopi bisa menunjukkan satu perbuatan yang baik yang harus ditiru ya. Saya pun sebagai lawyer belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Teh Nopi ini ya. Terus puas kalau Nopi di penjara hari ini, ada yang merdeka. Merdeka karena apa? Yang lain yang mau diganti siapa? Membantuin nolongin UDGJ itu. Gitu loh ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Salam tuh kepada orang-orang yang membenci sebuah sebuah kegiatan sosial. Kalau memang bisa mau di cover nanti kalau Nopi di penjara, saya mau lihat tuh siapa yang bisa ganti itu gitu. Bang, tapi jika memang rencana Farhad Abbas ini terlaksana ya Bang, apakah sudah ada ancang-ancang nih dari Abang sebagai kuasa hukumnya dari donatur? Mungkin kami bukan tukang lapor. Ini nggak ada. Kita cinta damai ya. Kita ingin cinta damai. Tidak pernah ingin melaporkan hanya persoalan ini, kecuali persoalan harga diri dan martabat ya. Ini persoalan polling mau dilaporkan, laporkan sana, silahkan ya. Kita enggak. Kemarin tapi saya lihat ya,
pengacaranya sudah bilang mau berdamai ya, supaya masalah selesai. Mudah-mudahan ini terwujud nih, gitu ya. Kalau melapor itu hak semua orang. Saya nggak tahu kalau memang dia mau hobi melaporin donatur satu persatu. Waduh, segitu banyak donatur mau dilaporin. Ini bisa jadi bola panas nih nantinya, gitu ya, gitu loh. Nanti sedikit lagi ya. Kalau ternyata apa yang telah disampaikan di media itu, katanya polling ini adalah merupakan tindakan kriminal, kita andaikan saja ini ternyata mampu menarik empati donatur sehingga pilihannya kan satu itu dikembalikan kepada Agus, dua diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, tiga serahkan kepada donatur. Kalau mampu menjaga nama baik Agus, merehabilitasi kembali persoalan kekecewaan netizen atau donatur, terus kemudian pollingnya nomor 1 akhirnya kembali ke Agus, apakah itu juga dia mau dibilang kriminal juga? Gitu loh. Jadi jangan sedikit-sedikit terus langsung menggunakan persepsi negatif. Coba kita pikirkan secara positif, langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagian daripada sebenarnya ini sinergi, hanya karena keegoisan kita sehingga akan membuat persoalan ini tidak selesai. Sekarang kita balik, bagaimana kalau kita membuka ruang berpikir? Polling ini nanti akan ditutup beberapa waktu ke depan, masih ada ruang ya Pak Dudia, masih ada ruang. Kalau ini sebenarnya menurut hemat saya sebagai seorang kuasa hukum, ini nggak perlu kepada proses pengadilan atau kepada proses hukum, cukup Teh Nopi sama Agus berdamai saja. Kalau memang kita ingin menunjukkan kita ingin membantu kepentingan klien, kalau saya misalnya kuasanya Nopi, saya dorong, ayolah berdamai. Kalau saya kuasanya Agus, saya dorong juga untuk berdamai. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Itu kalau menurut saya yang tepat. Tapi kalau ada kepentingan lain di situ untuk membuat masalah ini nggak menemukan titik perdamaian, besok dia stres, besok dia depresi, siapa yang mau bertanggung jawab secara moral? Ya, secara moral aja nih. Kalau secara hukum mungkin semua kan pakar-pakar hukum ya kan, mau berdalih apapun itu silakan. Tapi secara moral kalau terjadi hal itu yang membuat psikologisnya terganggu, siapa yang mau bertanggung jawab? Artinya langkahnya memang harus berdamai. Saya udah melihat berapa kali ketemu Agus itu, saya ngeliat wajahnya itu, ya. Wajahnya kan udah diserahkan kepada, dia bilang ketika ketemu kita kemarin, dia bilang, saya kan sudah punya kuasa hukum, saya serahkan kuasa hukum. Kalau saya sebagai kuasa hukumnya, kalau udah ada jalan untuk berdamai, ya udah ayo kita berdamai. Ya. Ini gitu kan uang ada, ya. Pengacaranya Nopi juga sudah bilang, uangnya ini uangnya Agus. Itu loh, itu perlu digarisbawahi. Artinya uang itu nggak kemana-mana. Ini adalah orang yang menduga digelapkan lah, orang menduga dirampas lah. Sekarang kemudian lari lagi kepada persoalan yang lain, yaitu ingin menggugat dianggap tidak salah, tidak punya berizin segala macam. Larinya itu kan bukan urusan kita, ya. Urusan kita adalah bagaimana membuat mereka duduk bersama. Kalau memang dianggap yayasannya tidak berizin segala macam, nanti ada itu dari lembaga mana itu yang berkompeten untuk itu, mau di SPK itu atau mau dicabut izinnya atau mau di stop sementara itu urusan yang berbeda gitu ya. Tapi urusan Nopi ini terhadap urusan Agus adalah persoalan masalah uang, yang uang ini sebenarnya bisa diselesaikan, yang penting menurunkan kadar ego ya, menurunkan kadar ego. Kalau kemarin diundang nggak mau, ya hari ini gantian dong undang, kita pasti datang tuh ya, diundang baik-baik ya, supaya apa? Supaya Agus ini cepat menemukan haknya dia gitu loh ya. Ini haknya nggak dikemana-manain. Nopi pun bilang bahkan uang itu masih sampai sekarang tidak berkurang gitu ya. Kalau ini berdamai, duduk bersama dengan Nopi, mungkin netizen lain sebagai pendonasi baru itu akan datang lebih banyak lagi. Itu mudah doa kita ya Pak Dodi ya, semakin banyak yang membantu gitu loh. Malah menurut saya seorang Teh Nopi ini harus kita support ya. Orang yang mendedikasikan dirinya bergerak di dalam kegiatan sosial membantu masyarakat. Ini adalah perantaraan tangan pemerintah gitu ya, yang harusnya kita dukung. Malah kalau bisa harus kita support yang lainnya, serikandi-serikandi atau perempuan yang bisa melakukan seperti Teh Nopi ini. Kok malah yang Teh Nopi yang mau kita, apa istilahnya itu namanya, harus kita diskreditkan ya dengan persoalan ini gitu loh. Nggak banyak orang yang bisa seperti Teh Nopi ini, walaupun di sana ada juga yang lain melakukan hal ini. Tapi kebetulan Teh Nopi adalah salah satu menurut saya orang yang memiliki jasa ya untuk Agus sampai uang itu bisa terkumpul gitu loh. Jadi jangan sampai kayak di media itu sekarang ada istilah malin kundang lah, ada istilah air susu dibalas air tuba lah. Jangan sampai itu nanti menjadi satu jargon di tengah masyarakat gitu ya. Sehingga pengaruhnya tahu nggak ini ya? Ini pengaruhnya kembali kepada nama baik Teh Nopi. Besok orang kalau misalnya karena persoalan ini tidak selesai, besok di mana-mana orang karena masih respect ke Teh Nopi tapi mau bantu takut disalahgunakan. Takut ada orang yang menggiring sehingga masalah ini kemana-mana. Akhirnya apa yang diharapkan untuk bisa membantu nggak kesampaian, begitu ya Pak Dodi ya? Gitu. Ini harus kita jaga ke depan. Sekarang begini ya, Indonesia itu
terdiri dari hampir sekarang berapa? 28 provinsi ya? 32 provinsi dengan penduduk sebanyak 280 juta ya, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali persoalan-persoalan tentang hal-hal yang sifatnya sosial yang harus dibantu ya, seperti yang dilakukan oleh Teknop ini. Ini justru kita harus kasih motivasi dan support, kita harus dukung supaya orang-orang seperti ini berani muncul gitu loh ya, supaya bermunculan lagi dengan figur-figur yang lain untuk bisa membantu melakukan hal sedemikian. Bukan malah kita diskreditkan, malah kita penjarakan, kita ancam segala macam. Aduh, mana moralnya? Aduh, parah ini kalau begini kita. Saya acung jempol sama Teknopi ya, sebagai seorang perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi penggiat sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena pemerintah cukup luas jangkauan yang nggak bisa terjangkau secara menyeluruh, sehingga dengan adanya seperti Teknopi ini, kita dapat merasakan sahabat-sahabat, keluarga kita yang lain yang membutuhkan bisa terbantu. Gitu. Dan pesan saya untuk FA, kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana tanggapan dari Kemensos terkait dengan persoalan ini, ya kan? Jadi harapan saya dalam proses nanti kita ini masih punya ruang mediasi. Sepakat. Ya kan? Kita bisa duduklah di sana, kita bisa bercerita, kita bisa menanggalkan ego-ego kita. Ayo kita berdamai. Semua ini kita lakukan hanya untuk Agus kok. Sebenarnya ini enak loh, sangat sederhana ini. Karena kita sebagai kuasa hukum tidak punya persoalan personal, begitu ya? Iya. Tidak punya persoalan personal dengan pengacaranya Agus. Tapi kita punya hubungan emosional yang baik terhadap klien kita. Beliau juga kepada kliennya. Kalau mau membangun komunikasi antar sesama kuasa hukum untuk mendudukan masalah ini, gampang kan? Karena nggak ada persoalan pribadi. Nggak ada persoalan pribadi. Jadi seperti yang dibilang Pak Dodi tadi, sama-sama tahu apa yang dibahas di Kemensos, ya. Jadi duduk bersama saja supaya ini bisa langsung menemukan jalan keluar yang terbaik. Kalau Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya.